Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Itek semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Pada kesempatan ini Mang mungkin akan buat video perbandingan, bukan perbandingan ya, ya mengetes lah, mereview gitu ya, mereview ini ya, NVMe adapter yang dari NVMe gitu ya, slot NVMe ini M2 ya, ke 4 kali PCI Express ya. Ini merek JY ya, M2 NVMe. PCI-nya udah bagus nih, PCI 4 ya, kali 4. Jadi ya untuk ukuran 4 kali ya. Kebetulan nggak punya ini nih, ini 4 kali kan ya. Coba kita. Oh, bukan nih, kalau ini mah kecil. Tapi sebenarnya bisa dipasang di yang 16 ini ya. Nah, gini kayak gini ya. Bisa. Nih kalau ini 2 kali nih, ini kedua kali nih. Tapi bisa pasang di sini sebenarnya nih. Nanti yang jalannya itu ya, walaupun ukurannya 16 kali, yang jalannya yang 4 ya, nggak masalah. Jadi kenapa sebelum ke sana, ini tujuannya kenapa Mang membeli ini adalah terutama untuk orang-orang yang punya motherboard zaman dulu ya. Nah, ini kayak gini ya. Motherboard zaman dulu ini kan tidak ada slot NVMe-nya nih, slot M2-nya. Beda dengan kalau yang sekarang. Yang sekarang pasti ada ini nih, slot M2-nya ya. Bahkan ada yang 3, ada yang 4 gitu ya, kalau yang motherboard yang sekarang. Nah, kalau yang dulu tidak ada nih slot ini ya. Nih, slot M2 ini tuh tidak ada. Biasanya kalau pengen pakai NVMe seperti ini ya harus pakai konverter ya, seperti ini. Walaupun nanti ada yang dikorbankan dari segi kecepatan ya, karena si generasi untuk ini tuh itu sangat mempengaruhi kecepatan dari NVMe ini gitu. Walaupun NVMe nya kenceng generasi 4 gitu ya, bahkan generasi 5, tapi ketika slot interface-nya ini kecil, misalkan ini kecepatannya cuma 2 kali generasi 2 gitu ya, ya ikutnya ke generasi 2 gitu kecepatannya. Jadi harus dipertimbangkan itu juga ya. Jadi tidak semata-mata kita pakai konverter terus kecepatan ini bisa maksimal ya, tergantung interface-nya ya, tergantung interface-nya. Kalau generasi ini kan Mang pakai yang B75 ini, generasi Intel 2 dan 3 ya. Ini pasti kecepatannya nggak secepat yang sekarang ya, PCI Express-nya. Jadi ini pasti ke limit sama ini gitu ya, sama si kecepatan dari motherboard ini. Tapi karena pengen pakai NVMe tapi tidak ada motherboard yang itu support NVMe, bisa memakai ini gitu ya. Bisa pakai konverter ini. Nanti si M2 NVMe-nya kita pasang di sini gitu ya. Kita pasang, baru dipasang di motherboard gitu. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut dan kita uji coba, untuk harga ini di di e-commerce itu ya sekitar 30 ribuan ya, sampai 35.000, ini tergantung toko yang menjual. Ini sudah generasi PCI 4 maksud Mang ya, generasi 4 kali 4 kali ya, karena ini ukurannya 4 kali itu ya. Adapun ya spesifikasinya seperti ini ya. Nah, ini ya, ada slot NVMe nya M2. Terus ini kita juga dapat ini ya, untuk pasang nanti si NVMe nya. Ininya 4 kali, tadi dipasang ke motherboard ya. Nah, ini kebetulan Mang mungkin akan coba pakai ini ya, pakai NVMe M2 yang merek Crucial. Ini 500 GB. Ini kecepatannya kalau di kalau di toko gitu ya, di online, di website, ini bisa sampai 2000 MB per second untuk read-nya, write-nya di 1500. Kita coba nanti ya. Kita bandingkan kalau ini langsung Mang pasang di motherboard ya. Jadi kita bandingkan antara Mang pasang langsung seperti ini gitu ya di motherboard
dengan kalau kita pakai converter dulu gitu ya. Pasang di converter lalu pasang di motherboard. Seperti apa ya perbedaan kecepatannya, kita akan lihat read and write-nya di software ya. Nanti juga kita akan coba copy file ya. Copy file kecepatannya seperti apa. Nah, mungkin nanti akan ada yang bertanya, Bang, bisa nggak ini pakai boot untuk bootable? Bisa. Tapi syaratnya ada software yang harus dipasang gitu ya. Nanti nama softwarenya Clover, kita pasang di USB, lalu pasang di motherboard gitu ya, di USB di sini nih. Jadi USB-nya tuh kita pasang di ini dan harus terpasang terus. Jadi ketika booting tuh dia larinya ke sini nanti. Gitu. Agak rumit memang kalau yang tidak ada slotnya langsung ya. Sama satu lagi di mode BIOS itu tapi agak susah ya. Kita harus menimpa BIOS yang sudah ada dengan modifikasi BIOS-nya, itu pun belum tentu sesuai dan bisa digunakan. Itu mungkin nanti Mang akan buat video terpisah kalau untuk itu ya. Nah, sekarang kita coba dulu ya, bandingkan kalau ini Mang pasang langsung ke motherboard dengan dengan memakai konverter ini gitu ya. Apakah seberapa jauh lah gitu ya perbedaan dari read dan write-nya gitu ya. Oke, disimak ya video hasilnya. Oke, ini udah kita pasang ya di konverter. Lanjut kita pasang di motherboard ya. Nah, kita pasangnya di sini nih. Kebetulan nggak ada slot yang 4 ya. 4 kali kita pasang di sini nih. Di AGP yang 16 kali. Harusnya sih nggak masalah ya. Kali ini ada juga yang 2 kali nih Mang nih. Oke. Nah, ini udah terpasang ya. Di slot AGP yang 16 kali. Tapi yang nggak masalah sih karena bisa dipakai juga untuk yang 4 kali ini. Oke, kita tes ya hasilnya, copy file dan juga kristal Dismark seperti apa. Oke, ini dia hasil perbandingan antara konverter JJ konverter dengan langsung NVMe-nya kita pasang di motherboard ya. Yang pertama uji yang kita lakukan adalah kristal Dismark. Untuk read-nya ada di 1926 ya Mbps dan write-nya di 969 gitu ya. Sedangkan kalau ini kalau langsung dipasang di motherboard. Kalau pakai konverter read-nya dia lebih lambat emang ya, 1925 dan write-nya ada di 964 Mbps. Tapi selisihnya ini nggak terlalu jauh ya. Untuk read-nya itu hanya 1 Mbps dan write-nya hanya 5 Mbps. Ini nggak terlalu signifikan lah, kalau menurut Mang nggak akan terlalu terlihat juga ya. Tapi kita lihat nanti di copy ya, copy file. Nah, ini copy file hasilnya 20 copy file 20 GB itu untuk yang langsung di motherboard. Ini copy file ini hanya di 23 detik ya. Sedangkan kalau yang pakai konverter itu sampai di 38 detik untuk copy file 20 GB. Nah, ini selisihnya lumayan ya. Di 15 detikan gitu yang langsung di motherboard gitu ya. Sedangkan yang tadi kan
nggak terlalu signifikan ya perbedaannya antara konverter atau NVMe yang dipasang di konverter dengan NVMe yang langsung dipasang di motherboard. Memang harusnya sih lebih unggul yang di motherboard ya, karena dia interface-nya itu langsung ke motherboard. Sedangkan kalau yang ini, yang konverter itu dia masuk konverter dulu baru ke motherboard gitu ya. Nah, ini udah kelihatan ya selisihnya terutama di copy file. Nah, bagaimana Mang kesimpulannya? Ya kesimpulannya kalau menurut Mang dengan harga 30 ribuan ya, 35.000 ini sudah sangat layak lah gitu ya. Sudah sangat layak untuk dimiliki kalau untuk beberapa orang yang pengen memasang NVMe di motherboard gitu ya, tapi tidak mempunyai slot NVMe-nya, jadi terpaksa membeli konverter ini gitu ya. Jadi secara performance emang nggak terlalu jauh ya, kecuali di copy file ya. Copy file ya lumayan kalau ada selisih 15 detik, tapi cukup ini ya, cukup cepat lah gitu ya. Perbedaan atau selisihnya nggak jauh juga ya. Apalagi harganya cuma di 30 ribuan ya, worth it lah gitu ya untuk dimiliki. Itu aja ya mungkin untuk video kali ini. Seperti biasa jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.